Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kali ini yang memimpin doa adalah Ibu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Hilda, Hadir. Mas Mufa, Hadir, Bu. Zara, Rensha, Nadia, Hadir. Elisa, Hadir, Bu. Amadila. Hadir, Bu. Masuk semua ya kelas kalian. Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih sama kalian, apa kalian pernah mengelola waktu saat kalian sedang berada di sekolah? Semisal kalian mempunyai tugas banyak, mata pelajaran semua ada tugasnya, terus belum lagi organisasi, terus les di luar sekolah. Ibu mau tahu bagaimana kalian mengelola waktu. Coba Mbak Zara. Untuk mengelola waktu saat terasa berantakan, saya biasanya itu membuat jadwal harian yang mencakup waktu belajar, istirahat, dan juga kegiatan lain. Saya memprioritaskan tugas-tugas penting, dan saya juga tidak lupa untuk menyisihkan waktu istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan. Dengan cara ini, saya dapat tetap produktif dan dapat mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Betul ya, jawaban dari Mbak Zara, karena kita harus mengelola waktu dengan baik agar waktu kita tidak terbuang sia-sia dan tetap produktif. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu sebentar. Kita ke materi. Ibu akan membuka PPT terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk bagaimana cara kita belajar menjadi seseorang pekerja yang rapi, efisien, dan profesional, di mana ilmu administrasi umum ini sangat penting bagi kita di kemudian kerja saat berusaha di perusahaan. Selanjutnya kita langsung ke materi, yaitu administrasi umum. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari administrasi umum. Nah, ini kita akan membahas tentang fungsi dan ruang lingkup administrasi. Yang kedua, tata kelola perkantoran. Yang ketiga, komunikasi dalam administrasi. Yang keempat, etika dan profesionalisme dalam administrasi. Yang pertama, fungsi dan ruang lingkup administrasi. Administrasi memiliki beberapa tugas utama yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Tugas-tugas tersebut adalah perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pengawasan. Nah, perencanaan atau planning itu menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perorganisasian yaitu mengatur sumber daya seperti orang dan bahan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada penggerakan, yaitu memotivasi orang agar bekerja dengan baik untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan ini memantau apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Selanjutnya, administrasi mencakup berbagai bidang penting dalam pengelolaan organisasi. Berikut adalah contoh-contoh ruang lingkup administrasi di beberapa bidang. Yang pertama, administrasi di bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan operasional dan pemasaran ini merupakan bagian dari administrasi bisnis. Yang kedua, ada administrasi pemerintah. Administrasi pemerintah ini mencakup penyelenggaraan pemerintah, pengaturan hak,
dan kewajiban pejabat. Yang ketiga ada administrasi pendidikan, yaitu pengelolaan dokumen sekolah dan data siswa dan guru serta pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada tata kelola perkantoran. Yang pertama ada arsip dan dokumentasi. Arsip dan dokumentasi adalah proses pengelolaan dokumen dan catatan penting yang digunakan dalam operasional kantor. Arsip dan dokumentasi ini meliputi pengarsipan dan pengelolaan dokumen. Pengarsipan sendiri yaitu mengatur dan menyimpan dokumen secara sistematis agar mudah ditemukan. Yang kedua ada pengelolaan dokumen. Pengelolaan dokumen ini mengatur alur dokumen masuk dan keluar serta memastikan keamanan dan integritas dokumen. Yang kedua ada pengelolaan fasilitas dan perlengkapan kantor. Pengelolaan fasilitas dan perlengkapan kantor ini meliputi pengadaan dan pemeliharaan, mengatur pengadaan dan perawatan fasilitas serta perlengkapan kantor seperti peralatan kantor, komputer, dan ruang kerja. Yang kedua ada penggunaan yang efektif, memastikan semua fasilitas dan perlengkapan digunakan secara efektif untuk mendukung kegiatan kantor. Yang ketiga ada manajemen waktu dan efisiensi kerja. Manajemen waktu dan efisiensi kerja adalah proses mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas kerja, yaitu meliputi perencanaan tugas dan pengawasan kinerja. Perencanaan tugas yaitu mengatur prioritas dan jadwal untuk memastikan semua pekerjaan selesai dengan tepat waktu. Yang kedua pengawasan kinerja, yaitu memantau kinerja staf dan proses kerja untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada komunikasi dalam administrasi. Jenis dan bentuk komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah organisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan arah dan bentuknya. Nah, ini mau tanya nih sama kalian. Komunikasi formal dan informal serta komunikasi arah, downward, upward, dan horizontal. Coba ibu mau Mbak Nadia untuk menjelaskan bagaimana komunikasi formal dan informal. Nah, di sini saya mau jelasin komunikasi formal dulu ya, Bu. Jadi komunikasi formal ini melalui saluran resmi seperti rapat, memo, atau laporan. Kalau misalnya komunikasi informal itu biasanya melalui interaksi kita sehari-hari antar karyawan tanpa struktur formal. Ya, betul sekali Mbak Nadia. Selanjutnya yaitu komunikasi arah. Itu juga mau tanya downward, upward, dan horizontal. Atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, atau antar karyawan setara. Ini mau Mbak Aisyah? Ya. Jadi komunikasi arah itu ada 3. Yang pertama downward, yaitu atasan ke bawahan. Ini berfungsi untuk memberikan instruksi dan informasi. Kemudian yang kedua itu ada upward, yaitu bawahan ke atasan. Fungsinya yaitu untuk melaporkan kinerja dan memberikan saran. Kemudian yang terakhir itu ada horizontal, yaitu antar karyawan setara. Ini membantu koordinasi dan pemecahan masalah. Seperti itu, Bu. Ya. Makasih Mbak Elisa. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal sendiri menggunakan kata-kata lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti percakapan, email, atau laporan tertulis. Yang kedua ada komunikasi non-verbal, menggunakan isyarat tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan lain-lain tanpa kata-kata. Contohnya senyum, kontak mata, dan bahasa tubuh. Yang ketiga, etika komunikasi bisnis dan administrasi. Etika komunikasi bisnis dan administrasi adalah prinsip-prinsip yang memandu bagaimana berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Prinsip utama ini meliputi kejujuran dan kehandalan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, penuh perhatian dan empati. Selanjutnya, etika dan profesionalisme dalam administrasi. Etika dan profesionalisme dalam administrasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan suatu organisasi. Etika kerja meliputi transparansi, tanggung jawab, dan konsistensi dalam pelayanan.
Sikap profesional mencakup komunikasi efektif, dedikasi tinggi, dan keterbukaan terhadap umpan balik. Dengan demikian, etika, profesionalisme, kepemimpinan, dan kerja tim menjadi fondasi utama dalam sebuah administrasi. Kita akan melihat link video etika kerja. Bisa disimak ya anak-anak. Baik anak-anak, itulah gimana etika kerja yang dapat kita terapkan di kantor. Terima kasih. Hari ini materi kali ini sudah selesai. Sekarang Ibu akan memberikan tugas diskusi untuk kalian. Di sini Ibu akan membentuk kelompok menjadi 3 karena siswa kita ganjil, berarti yang Mbak belakang menjadi 1 kelompok, Mbak Fufa sama Mbak Ilda 1 kelompok, Mbak Zara sama Mas Reza 1 kelompok. Di sini kalian akan membahas masalah di sebuah perusahaan. Nah, kalian nanti akan mencari deskripsi masalahnya dan contoh kasus nyata serta penyebab dan solusi. Nanti hasil diskusi ditulis dalam kertas ini untuk dikumpulkan dan dipresentasikan di depan jika waktu masih cukup. Jika tidak, kita lanjut presentasi di minggu depan. Waktu pengerjaan kalian adalah 7 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada Ibu. Langsung saja ya. Ya. Pukul 11 dikumpulkan ya anak-anak. Baik Ibu.
apa minggu depan? Minggu depan. Hari ini. Minggu depan. Ya, hari ini coba angkat tangan. Cuma Mbak Nadia aja. Ya Bu. Ya udah kita boleh. Mau presentasi Mbak Nadia kelompok Sabtu? Boleh sendiri. Ya boleh, nggak apa-apa. Satu kelompok berjadi ini. Ya. Coba aja. Karena yang lain nggak mau. Mau nggak Bu? Mau tak? Enggak. Oh, benar nomor 2 Bu. Ya, cepat aja. Sudah Bu. Bisa gantian ya. Ya. Kena itu wajahnya. Maju. Maju gimana Bu? Gini dong. Iya. Dikit lagi. Stop. Di sini nggak kelompok 3 ingin mempresentasikan. Jangan. Siap Bu, maaf. Jadi kelompok 3 ini Ayo. mau menjelaskan tentang Anak-anak. ya Bu, ambil. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan masalah tentang manajemen keuangan kantor yang kurang transparan. Nah, deskripsi masalahnya ini yaitu di sebuah perusahaan kecil atau startup sering terjadi ketidakteraturan dalam pencatatan keuangan. Terus ada pengeluaran yang tidak tercatat juga dan tidak adanya laporan kas kecil dan kebingungan dalam menyusun anggaran. Nah, hal ini dapat menyebabkan pemborosan, kebocoran keuangan atau bahkan kerugian perusahaan. Kemudian contoh kasusnya seorang Bu nggak serius Bu. Jadi contoh kasus nyatanya seorang karyawan membeli perlengkapan kantor senilai 2 juta rupiah, tetapi tidak menyerahkan bukti transaksi karena tidak ada pencatatan yang jelas. Sebagai bagian keuangan, kesulitan menghitung total pengeluaran dan mempertanggungjawabkan anggaran. Penyebab yang pertama, tidak adanya sistem pencatatan transaksi yang terstruktur. Yang kedua, tidak ada kebijakan yang mewajibkan karyawan menyimpan bukti transaksi. Yang ketiga, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana operasional. Jadi solusi yang kami diskusikan menggunakan Google Sheet, QuickBooks, atau aplikasi keuangan lainnya untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Semua pengeluaran harus disertai dengan nota, invoice, atau bukti transfer sebelum diganti oleh perusahaan. Setiap divisi harus melaporkan pengeluaran bulanan mereka kepada bagian keuangan. Sekian dari kelompok 3, terima kasih Bu. Tepuk tangan semuanya. Untuk kelompok 2 dan 3 di bawah ya ininya. Iya, Dan Bu. temanya. Selanjutnya Ibu mau salah satu dari kalian yang mengasih kesimpulan materi kita kali ini. Saya Bu. Boleh. Langsung. Administrasi memiliki peran penting dalam berbagai bidang termasuk bisnis, pemerintah, dan pendidikan. Fungsi utama administrasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam ruang lingkupnya, administrasi berperan dalam meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi. Selain itu, tata kelola perkantoran juga menjadi bagian penting yang mencakup pengelolaan arsip dan dokumentasi, fasilitas dan perlengkapan kantor, serta manajemen waktu dan efisien kerja. Semua ini bertujuan untuk menjaga kelancaran operasional kantor dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal. Terima kasih Mbak Beva setelah menyampaikan kesimpulan kita hari ini. Baik anak-anak,